Assalamualaikum, masih di channel Dayu Kreator. Dalam video kali ini saya akan bacakan biografi Datuk Kelampayan, manaqib singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau juga disebut Datuk Kelampayan adalah seorang tokoh ulama asal kota Martapura, Kalimantan Selatan yang tak hanya masyhur di tanah Borneo, Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, Barat dan Utara. Tetapi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang ulama besar berskala internasional, yang masyhur di seluruh pelosok negeri. Syekh Muhammad Arsyad anak dari Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari yang lahir di desa Lok Gabang, tanggal 17 Maret tahun 1710, kemudian meninggal di Kampung Dalam Pagar pada tanggal 3 Oktober tahun 1812 pada umur 102 tahun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Dia hidup pada masa tahun-tahun 1122 sampai tahun 1227 Hijriyah. Dia juga disebut Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta Datuk Kelampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, antara lain Mufti Kerajaan Indragiri Abdurrahman Siddiq, berpendapat bahwa ia adalah keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdurrasyid Mindanao Kesultanan Maguindanao, yang didirikan Syarif Muhammad Kabungsuan. Adapun jalur nasabnya adalah sebagai berikut. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Salaibiyah bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, Datuk seluruh keluarga Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad-Dar bin Alwi Al-Goyur bin Muhammad Al-Faqih Mukodam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalikul Kasam bin Alwi bin Muhammad Maula Sama'ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Muhammad An-Naqib bin Al-Imam Ali Uraidi bin Al-Imam Jafar As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husain bin Al-Imam Amirul Mukminin Ali Karamallahu Wajhah wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Masa kecil. Sejak dilahirkan, Syekh Muhammad Arsyad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya Lok Gabang, Martapura, sekarang Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Syekh Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Syekh Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan melihat hasil lukisan Syekh Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Syekh Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang.
Sultan sangat memperhatikan pendidikan Syekh Muhammad Arsyad, karena Sultan mengharapkan Syekh Muhammad Arsyad kelak menjadi pemimpin yang alim. Menikah dan menuntut ilmu ke Makkah. Ia mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Syekh Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Makkah. Maka disampaikanlah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka, setelah mendapat restu dari Sultan, berangkatlah Syekh Muhammad Arsyad ke tanah suci mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Di tanah suci, Syekh Muhammad Arsyad mengaji kepada masyayikh terkemuka pada masa itu. Di antara guru dia adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samman Al-Hasani Al-Madani. Syekh Al-Samman Al-Madani adalah guru Syekh Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingannya lah Syekh Muhammad Arsyad melakukan suluk dan halwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Selain itu guru-guru Syekh Muhammad Arsyad yang lain seperti Syekh Ahmad bin Abdul Munim Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salem bin Abdullah Al-Basri, Syekh Sidik bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi As-Syarkawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis As-Sandi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Abdullah Mirgani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh. Selama menuntut ilmu di sana, Syekh Muhammad Arsyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis sehingga mereka dikenal sebagai empat serangkai dari tanah Jawi Melayu. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Makkah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi Indonesia untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Menikahkan anak. Sebelum pulang, keempat sahabat sepakat untuk berhaji kembali di tanah suci Makkah. Pada saat itu tanpa disangka-sangka Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandung dia yaitu Zainal Abidin bin Abdullah yang sedang menunaikan ibadah haji. Sang adik membawa kabar berita bahwa anak dia yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa dan sang anak menitipkan cincin kepada dia. Melihat hal demikian, tiga sahabat Syekh Muhammad Arsyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperistri anak dia. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Hasil pengundian ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Untuk itu diadakanlah ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad, yang dinikahkan langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad sambil disaksikan dua sahabat lainnya. Membetulkan arah kiblat masjid, maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman. Memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera yaitu di Palembang,
kampung halaman Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu tulisan Jawi, yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 H. Setelah dirasa cukup, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Tiba di kampung halaman pada bulan Ramadan 1186 H bertepatan 1772 M, sampailah Syekh Muhammad Arsyad di kampung halamannya, Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya, telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah pertama, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan dia dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengeluh-elukannya sebagai seorang ulama, matahari agama, yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas dia sepulangnya dari Tanah Suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, Sultan pun termasuk salah seorang muridnya sehingga jadilah dia raja yang alim lagi wara. Selama hidupnya ia memiliki 29 anak dari 7 istrinya. Pada waktu berumur sekitar 30 tahun, Sultan mengabulkan keinginannya untuk belajar ke Makkah demi memperdalam ilmunya. Segala perbelanjaannya ditanggung oleh Sultan. Lebih dari 30 tahun kemudian, yaitu setelah gurunya menyatakan telah cukup bekal ilmunya, barulah Syekh Muhammad Arsyad kembali pulang ke Banjarmasin. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya, telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah pertama, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah II yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad agar menulis sebuah kitab hukum ibadat, hukum fiqh, yang kelak kemudian dikenal dengan nama Kitab Sabilal Muhtadin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Makkah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian, semacam pesantren, bernama Dalam Pagar, yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang di kemudian hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar, banyak yang merupakan didikan dari suraunya di desa Dalam Pagar. Di samping mendidik, ia juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan.
Salah satu kitabnya yang terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin yang merupakan kitab hukum fiqh dan menjadi kitab pegangan pada waktu itu, tidak saja di seluruh kerajaan Banjar tetapi sampai ke seluruh Nusantara dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara dan juga dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ialah Kitab Sabilal Muhtadin, atau selengkapnya adalah Kitab Sabilal Muhtadin lit Tafaqquh fi Amridin, yang artinya dalam terjemahan bebas adalah, jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan, beberapa kitab serta risalah lainnya, di antaranya ialah Kitab Usuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat 20, Kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal itikad serta perbuatan yang sesat, Kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami istri, Kitabul Faraidil, hukum pembagian warisan. Dari beberapa risalahnya dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya oleh murid-muridnya kemudian dihimpun dan menjadi semacam kitab hukum syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa dan yang berhubungan dengan itu, dan untuk mana biasa disebut kitab parukunan. Sedangkan mengenai bidang tasawuf, ia juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam kitab Kanzul Makrifah. Anak dan keturunan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menikah dengan 11 perempuan, yaitu Tuan Bajut, Tuan Bidur, Tuan Lipur, Tuan Guwat, Tuan Turiyah, Ratu Aminah, Tuan Palung, Tuan Kadarmanik, Tuan Markidah, Tuan Liu dan Tuan Dai. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah memiliki keturunan yang telah menjadi ulama besar di masanya masing-masing, antara lain. Dari istri bernama Tuan Bajut telah menurunkan zuriat antara lain, Syekh Sa'aduddin atau Datuk Teniran, yang berikutnya memiliki zuriat Tuan Guru Kapuh Kandangan. Dari istrinya yang bernama Tuan Bidur telah menurunkan zuriat antara lain yakni, Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil dan Kiai Haji Muhammad Bahir. Sedangkan dari istri yang bernama Tuan Guwat menurunkan zuriat antara lain, Tuan Guru Seman Mulia dan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Beberapa zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lainnya adalah Haji Muhammad Sanusi bin Mahmud, mantan mufti pertama Singapura tahun-tahun 1969 sampai tahun 1972, mantan Presiden Mahkamah Syariah Singapura, mantan Ketua Penasihat Ihwal Agama Persekutuan Seruan Islam Singapura. Kemudian Hussein Kedah Al-Banjari, Mufti Kerajaan Negeri Kedah, Malaysia serta Kiai Haji Jazouli Seman, ulama Banjar, Kalimantan Selatan. Kekerabatan dengan Sultan Banjar. Kekerabatan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Sultan Banjar. Sultan yang memerintah saat itu, Sultan Tamjidillah pertama tahun 1745 sampai 78, sangat menghormatinya, dan mengawinkannya dengan salah seorang kerabat dekatnya, Ratu Aminah, anak dari Pangeran Taha, saudara sepupu Sultan Tamjidillah pertama, yang menjadikannya sebagai kerabat Kesultanan Banjar. Nah, mungkin sampai di sini dulu saya bacakan biografi kisah Datuk Kalampayan. Kalau ada masih kekurangan saya minta maaf minta ampun sebesar-besarnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih Anda telah nonton video saya ini. Jangan lupa bantu subscribe dan like-nya. Saya di channel Dayu Kreator, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum.